Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Blockdark Network ya. Jadi sebelumnya di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman apa itu Blockdark ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini saya sudah masuk ke dalam website resmi dari Blockdark Network. Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman bahwa project Blockdark Network ini diluncurkan pada tahun 2023 ujung ya, mendekati tahun 2024, dan saya sudah investasi ke Blockdark Network ini. Dan di sini mereka menampilkan tim-tim yang profesional, tetapi di sini kita tidak tahu apakah ini cuman sebagai tempelan saja ya. Kita nggak tahu proyek di belakang layar, apakah mereka benar-benar mengerjakan proyek ini, itu pertanyaannya. Tetapi di sini saya percaya ya terhadap proyek ini. Kenapa? Karena di sini saya melihat mereka berani menampilkan wajah mereka, bahwa di sini mereka tentunya ya sebagai orang yang kompeten, tentunya mereka menurut saya lebih ke cenderung mengusahakan yang terbaik lah gitu. Karena di sini penipu itu menurut saya jika saya ingin menipu orang, saya tidak akan memunculkan wajah saya. Karena kenapa? Yang pertama di sini resiko ke diri saya sendiri. Resiko kita kena sanksi hukum ya, kemudian resiko kita kena bully dari masyarakat, itu sangatlah banyak sekali resikonya. Makanya di sini jika project benar-benar serius, tentunya mereka akan menampilkan kredibilitas mereka, menampilkan siapa mereka ya gitu. Jadi seperti yang kalian lihat di sini saya mempunyai saldo sebesar 250 juta, dan ini merupakan akun kedua saya, dan akun pertama saya sembunyikan dan saya privat ya. Jadi di sini saya nggak main-main ketika saya investasi. Apakah di sini saya tidak kena mental selama 1,5 tahun? Tentunya saya kena mental ya. Karena di sini saya investasi itu bukanlah kecil. Dan di sini saya investasi besar-besaran ke project Blockdark Network ini. Secara fundamental di sini saya riset ya, selama kurang dari berapa bulan ya. Di sini sekitar 3 bulan saya riset sebelum membeli project ini. Tentunya di sini mereka berpotensi untuk masuk ke dalam top 10 koin kripto. Kenapa? Secara fundamentalnya di sini mereka ya berani mendatangkan EVM. Kemudian berani mengeluarkan teknologi terbarukan. Walaupun di sini semuanya tentang prototype ya. Dan project ini apakah listing di tahun 2025? Kita belum tahu ya. Kenapa? Karena project ini masih skala produksi, setiap alat miners, kemudian blockchainnya lagi dibuat. Seperti yang kalian lihat di sini, mereka sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 400 juta US dollar atau sekitar 7 triliun. Sedangkan target mereka di sini 10 triliunan lebih ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam pertengahan pra penjualan. Kemudian di sini seperti yang kalian lihat di internal auditnya, itu pihak dari tim Blockdark sendiri mengaudit setiap blockchain yang mereka bangun ya. Kemudian Halbron sudah berkontribusi juga terhadap project ini. Kemudian Certic juga sudah selesai ya. Semua masalah yang terdapat di blockchain mereka sudah mereka audit semua, baik dari pihak internal kemudian eksternal. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga kepada teman-teman bahwa di sini Blockdark Network ini sudah bekerja sama dengan Maxi, Lbank, Coinstore, dan Bitmart. Dan masih ada 15 exchange tier 1 sampai 10 ya yang belum dikonfirmasi mereka. Kemudian di sini seperti yang teman-teman lihat, jika kalian ingin menambang koin dari Blockdark Network ini, kalian bisa menggunakan ponsel kalian. Caranya bagaimana? Kalian tinggal download aplikasi Blockdark kali 1 di App Store maupun di Google Play Store ya, atau di sini teman-teman kunjungi website mereka. Kemudian di sini saya akan bahas secara fundamentalnya. Jadi, what is Blockdark? Nah, Blockdark ini merupakan transformatif ya, blockchain teknologi yang memaksimalkan di bagian transaksi, keamanan, dan skalabilitas ya. Mereka menggunakan teknologi Direct RC Cryptograph ya. Kemudian di sini compatible juga dengan EVM. Jadi bisa disebut ini merupakan anak dari Ethereum ya, gitu. Semuanya membutuhkan waktu untuk membangun blockchain yang benar-benar mutakhir ya. Kemudian seperti yang kalian lihat di sini, mereka mengklaim telah bekerja sama banyak sekali
perusahaan seperti OpenAI, Gemini, Asus, GitHub, Google, Bing ya, dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita akan lihat bagaimana perkembangan dari Block.network ini. Saya akan jelaskan juga kepada teman-teman bahwa mereka sekarang di fase pembuatan mainnetnya. Dan di sini mereka di fase sedang uji coba alat minersnya. Kenapa di sini ya sedang di fase uji coba alat miner? Di sini saya akan jelaskan juga kepada teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam channel Block.investor ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, menurut saya dari tim internal mereka, come unbox and set up the block. Ini dia ya. Come Ini unbox merupakan and set up the channelnya. BlockDAG X10. Ini menurut saya merupakan tim internal dari Block.network. Belum secara resmi publik pengiriman minersnya atau secara massal pengiriman ke konsumen. Belum. Ini masih mereka kerjakan secara internal tim mereka. Kenapa? Yang pertama di sini semuanya kemarin tentang prototype. Kemudian perlu diuji coba bahwa apakah di sini aplikasi miners mereka bisa connect ya dari ponsel ke kali 10 dan seterusnya seperti kali 100 kali 30. Gitu ya. Semuanya masih dalam uji coba. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini mereka mengklaim bahwa Block.DAG kali 10 sudah dikirimkan ke Australia ya. Kemudian ke Kanada, ke Kansas ya, US. Kemudian di sini Kolombia dan masih banyak lagi. Dan menurut saya ini semua teknologinya sedang dibangun. Dan tentunya di sini jika project ini benar-benar berhasil nanti, ya tentunya di sini apakah $1 itu realistis? Jawabannya bisa jadi ya. Kenapa? Karena di sini jika minat investor banyak melirik dari kecepatan, skalabilitas, keamanan, ya kemudian kompatibel dengan APM. Dan selanjutnya di sini mereka tidak perlu repot untuk mining ya, yang butuhkan peralatan yang banyak untuk mining sebuah koin kripto itu. Di sini mereka bisa menggunakan ponsel sendiri dengan cukup praktis. Makanya di sini saya berani investasi besar-besaran ke proyek ini. Dan tentunya di sini saya bukan penasehat keuangan. Semuanya perlu ada riset yang lebih mendalam. Dan di sini saya akan jawab ya pertanyaan teman-teman. Apakah di sini project Block.network akan diluncurkan ketika mereka mencapai targetan? Menurut saya di sini ya belum tentu. Come Jika unbox and set up the proyeknya BlockDAG benar-benar X10 miner with me. sudah Your package will kompeten, include the miner, sudah the charging cord, and a special kuat thank di you bonus bagian offer. fundamentalnya. First, you'll need Semuanya to plug in sudah the miner selesai with baru the port mereka akan provided. Then you'll click the Jadi hamburger di menu, sini follow menurut the saya prompts, and ini a QR membutuhkan code pops waktu up. yang Next, you'll want to cukup go into the lama, BlockDAG app and bahkan select sampai 3 X10 miner tahunan ya. devices. Then you'll want to Buat add new teman-teman device yang and scan your investor QR ya, code. saya Again, rasa following di the sini kalian kena mental ya dengan teknik marketing mereka, tentu ya. Saya sebagai investor besar atau wealth di sini tentu kena mental ya. Tetapi di sini kita lupakan saja proyek ini. Kita fokus lagi ke depan, kita bangun income yang baru. Kita fokus ke sebuah proyek kita sendiri ya. Kita lupakan investasi kita kemarin gitu. Kemudian di sini seperti yang kalian lihat, ini sebagai CMO dari tim marketing Block.network sudah mengklaim ya bahwa mereka akan meluncurkan sebuah proyek Block.network ini ketika mereka mencapai 600 juta US dollar atau setara sekitar 10 triliun. Sekarang kita sudah ada di pertengahan, sekitar 200 juta US dollar lagi belum terkumpul untuk sebagai likuiditas. Kemudian pendanaan proyek ya, marketing, produksi alat miners dan masih banyak lagi. Makanya di sini proyek yang benar-benar mempunyai use case tentu membutuhkan waktu. Membangun sebuah ekosistem blockchain itu bukanlah hal yang mudah. Membangun sebuah proyek skala global itu bukanlah hal yang mudah. Karena di sini semuanya membutuhkan regulasi ya. Jadi seperti yang kita ketahui negara-negara seperti Asia, Eropa, dan lain-lain itu berbeda setiap aturan cryptocurrency ya. Gitu. Makanya di sini mereka banyak sekali batal atau gagal kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan skala global karena regulasi kripto sekarang belum di ACC gitu ya. Masih banyak negara yang privat tentang ACC cryptocurrency. Seperti yang saya jelaskan tadi, alat miners mereka sudah banyak dikirimkan ya ke internal tim mereka, bukan ke konsumen. Karena di sini mereka perlu menguji aplikasinya berfungsi, kemudian alat minersnya apakah layak gitu. Semuanya masih butuh proses. Jadi di sini saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman ya secara fundamental, kemudian secara use case projectnya, kemudian kita sudah jelaskan juga kepada teman-teman bahwa investasi ke dalam project pre-sale, walaupun project ini blue chip, masuk kategori blue chip ya, semuanya high risk, high return. Bisa jadi di sini ketika teman-teman investasi dengan modal 10 juta, bisa kalian ubah ke 100 juta atau 1M. Itu tergantung dengan use case dan fundamental dari sebuah proyek dan ekosistemnya, apakah berkembang. Dan tentunya di sini saya bilang ya kepada teman-teman bahwa project akan benar-benar berjalan ketika ekosistemnya semuanya siklusnya sudah berputar. Dan tentunya di sini semuanya harus dibarengi dengan use case dan produk nyata di dunia gitu. Oke, thank you.